Sabda Pandita Ratu. Kali ini mengetengahkan episode yang ketiga dengan judul Purnama Kambang Ayun. Dalam seri yang ke-89 ini dengan para pemain Idris Apandi sebagai Tumenggung Yuda Paksa, Ashari sebagai Telik Sandi, Heri Stiono sebagai Sri Baginda Kertajaya, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Mucus sebagai prajurit, dan pembawa cerita Hasdi Suhastra. Matahari telah berdiri di atas sana. Cahayanya terang menerpa pucuk-pucuk pohon jati. Siang itu nampak Tumenggung Yuda Paksa tengah istirahat di tempat kediamannya. Tetapi ketika dia baru saja merasakan istirahat yang panjang, muncullah seorang Telik Sandi menghadapnya. Ampun Gusti Tumenggung, barangkali kehadiran saya kemari mengganggu istirahat Gusti Tumenggung. Tidak apa-apa. Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan? Benar Gusti, dan ini sifatnya sangat serius sekali. Saya ingin melaporkan tentang Tumenggung Murti Wandawa. Tentang Murti Wandawa maksudmu? Benar Gusti. Murti Wandawa sekarang tengah bersembunyi di sebuah rumah penduduk yang bernama Anjamtiani Kaiwangi. Bagus. Lalu berada di mana letak daerah tempat persembunyiannya? Oh, Gusti, di sisi timur daerah Padang Karautan, Gusti. Bagus, bagus. Bagus kalau begitu. Lalu apa lagi yang kau ketahui tentang Murti Wandawa, Telik Sandi? Oh, begini, Gusti. Menurut yang saya ketahui, kesehatannya sudah mulai pulih, Gusti. Dan ada satu hal lagi yang saya ketahui, Gusti. Tetapi itu bukan mengenai Murti Wandawa, Gusti. Katakanlah, Telik Sandi. Tak jauh dari tempat Murti Wandawa, ada sebuah peristiwa yang aneh yang dilakukan oleh seorang pemuda. Pemuda itu berhasil membunuh sekawanan perampok di daerah itu. Dan ia sekarang tengah bertapa di daerah itu, Gusti. Bertapa? Siapa sebenarnya pemuda itu, Telik Sandi? Saya tidak tahu siapa nama pemuda itu, Gusti. Tetapi orang-orang menyebutnya bahwa pemuda itu adalah kekasih para dewa-dewa, karena dia membawa sebuah pertanda aneh, Gusti. Apakah kau melihat dengan mata kepala sendiri tentang pemuda itu? Saya memang tidak pernah melihat. Tetapi dua orang anak buah saya yang sudah saya perintahkan untuk melihat kebenarannya, sampai saat ini belum juga kembali. Baiklah, aku terima laporanmu. Tetapi kau pun perlu mengetahui bahwa di tanah Jawa ini tidak ada satu orang pun yang pantas disebut sebagai kekasih para dewa kecuali Sri Baginda Kertajaya. Karena dialah yang mengendalikan tanah pemerintahan di tanah Jawa ini. Iya, Gusti Tumenggung. Kau jangan mengikuti pendapat orang lain yang salah, Telik Sandi. Camkan itu. Saya, Gusti. Telik Sandi itu pun akhirnya diam tertunduk mendengar kata-kata Tumenggung Yuda Paksa. Tak berapa lama setelah itu, tiba-tiba dari arah lain muncul seorang prajurit istana menemuinya. Apakah kau prajurit dari pasukan pengawal istana? Benar, Gusti Tumenggung. Nama saya Naraya Bomba Lampitan. Ada apa kau datang kemari menemuiku? Ampun, Gusti. Hari ini juga Gusti diperintahkan untuk menghadap Sri Baginda. Tumenggung Yuda Paksa agak terkejut dengan apa yang dikatakan prajurit itu. Dia heran ada kejadian apa sehingga ia diperintahkan menghadap, padahal belum lama
dia baru saja menghadap. Ada apa dengan Sri Baginda? Bukankah tadi belum lama aku baru saja menemuinya? Lebih baik aku datang saja ke istana. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikannya kepadaku. Prajurit, aku akan segera berangkat untuk menghadap. Baik, Gusti Temanggung. Kalau begitu, saya akan berangkat lebih dulu. Permisi. Sepeninggal prajurit pengawal istana, Tumenggung Murtiwandawa kemudian bersiap-siap meninggalkan ketumenggungannya. Dan sebentar kemudian, dia sudah memacu kudanya menuju istana Kediri. Setelah beberapa saat terguncang-guncang di atas kudanya, akhirnya Tumenggung Yudapaksa sampai di istana Kediri. Dan kemudian dia pun langsung menghadap Sri Baginda Kertajaya. Ampun, tuanku. Ada berita apakah sehingga hamba diperintahkan untuk menghadap kembali? Aku sekarang tengah dilanda kekecewaan Yudapaksa. Entah, aku tidak tahu. Tiba-tiba saja dalam pikiran terbesit sebuah pertanyaan. Dan pertanyaan itu cukup membuatku gelisah, Yudapaksa. Aku menyuruhmu datang kemari hanya menginginkan sebuah pendapat darimu. Apakah aku Raja Kediri ini adalah kekasih para dewa yang dipercaya untuk memegang pemerintahan di Kediri? Ampun, Sri Baginda. Kenapa Sri Baginda memikirkan hal itu terlalu dalam? Hamba meyakini sekali bahwa tuanku adalah kekasih para dewa yang diutus untuk memegang sebuah kekuasaan. Dan kekuasaan itu adalah memegang tampuk sebuah kerajaan. Benarkah apa yang kau katakan itu keluar dari hati nuranimu yang paling dalam? Untuk apa hamba mendustai tuanku? Hamba hanya sekedar kawula yang harus sepenuhnya mengabdi kepada Paduka. Aku masih sangsi dengan apa yang kau ucapkan. Aku kira apa yang kau katakan itu hanya sekedar ucapan untuk menyenangkan hati seorang raja. Ampun, tuanku. Hamba berkata yang sesungguhnya. Iya. Baiklah, kalau kau berkata yang sesungguhnya, Yudapaksa. Hamba, tuanku. Apakah kau sudah dengar bahwa di wilayah kekuasaanku ada daerah yang bernama Padang Karautan? Hamba sudah mendengar, tuanku. Lalu apakah kau tahu di mana letak daerah itu berada? Hamba sudah mengetahuinya, tuanku. Nah, di tempat itulah terdapat sebuah kesombongan. Ampun, tuanku. Hamba belum mengerti maksud tuanku. Di Padang Karautan itu ada seorang yang mau mencoba mengukur luasnya dadaku. Dada Kertajaya. Dan orang itu mengaku sebagai kekasih para dewa. Oh, iya. Ampun, tuanku. Hamba baru ingat. Delik Sandi hamba pernah mengatakan hal itu pada hamba. Setan kau, Yudapaksa. Oh, kenapa kalau kau sudah mendengar berita itu tidak segera kau laporkan padaku? Ampun, tuanku. Hamba tidak bermaksud menyembunyikan berita itu. Hamba pikir tuanku telah mengetahuinya dengan sendirinya. Sekalipun aku sudah mengetahui itu, aku tetap butuh dari laporanmu. Lalu ada berita apa lagi yang sampai saat ini belum kau laporkan? Ampun, tuanku. Hamba bukannya tidak ingin melaporkan berita ini, tetapi hamba pun baru saja mendapatkannya. Iya, sejak saat itulah tiba-tiba hatiku selalu gelisah dan khawatir. Ada orang lain yang juga berkhianat padaku. Entah, aku sendiri tidak tahu dengan kau. Ampun, tuanku. Bukan membela diri. Terus terang hamba bukanlah orang yang mempunyai pola cara berpikir seperti Murtiwandawa. Hamba adalah Yudapaksa, seorang kawula yang benar-benar mengabdi pada tuanku Sri Baginda.
Seandainya kau pun berkhianat seperti Murti Wandawa? Tuanku tidak perlu susah-susah menangkap hamba. Hamba siap menerima hukuman apapun kalau memang kenyataannya demikian. Hidup dan mati hamba akan hamba baktikan demi junjungan hamba Sri Baginda Kertajaya. Aku mempunyai harapan besar padamu, Yudapaksa. Meskipun sampai saat ini aku belum melihat hasil dari tugasmu seperti Murti Wandawa. Akan tetapi, aku mempunyai kepercayaan sepenuhnya terhadapmu. Nah, oleh karena itulah, jangan coba-coba kau hancurkan kepercayaanku yang cukup besar ini padamu. Hamba tuanku. Dan satu hal lagi. Aku berharap kau bisa menjaga kewibawaanku dari rongrongan orang-orang yang tidak mengharapkan aku berdiri di sini sebagai seorang raja. Hamba akan selalu menjaga kewibawaan tuanku, seperti yang hamba katakan tadi, bahwa hamba akan mengabdi sepenuhnya pada tuanku. Maka siapapun orangnya, jika dia akan merongrong pemerintahan Kediri, hamba akan mempertahankannya. Dan hamba akan melawannya dengan mempertaruhkan nyawa hamba, Gusti. Iya, aku bangga padamu, Yudapaksa. Dan sekarang kaulah satu-satunya orang yang kuharapkan untuk memperkokoh pemerintahanku. Dan aku pun telah mempertimbangkan sesuatu. Bahwa kau akan kuangkat menjadi Senopati Panglima. Tumenggung Yudapaksa sempat kaget mendengar hal itu. Hatinya berdebar, seolah-olah merasakan sebuah kebahagiaan yang dalam. Sekalipun menjadi Senopati Panglima adalah tugas yang berat, melebihi beratnya menjadi seorang tumenggung. Namun hal itu cukup memuaskan hati Yudapaksa. Ada sepersit cahaya cerah di wajahnya. Aku berharap setelah kau kuangkat menjadi Senopati Panglima, pemerintahan Kediri bisa lebih baik dan lebih kuat. Dan semua kekuatan prajurit yang berada di Kediri ini, aku percayakan kepadamu. Tumpas semua orang-orang yang mencoba merongrong kewibawaanku. Dan satu hal lagi, cari terus keluarga Murti Wandawa. Juga orang yang berada di padang karautan yang mengaku sebagai kekasih para dewa. Seret orang itu menghadapku. Sungguh tidak kusangka, dalam sekejap saja sekarang aku telah menjadi seorang Senopati Panglima. Jabatan seperti ini memang sejak lama kutunggu-tunggu. Setelah perginya Murti Wandawa, sekarang semuanya telah tercapai, dan inilah saatnya aku menunjukkan pengabdianku yang dalam. Ampun, Gusti Tumenggung. Kapan kira-kira pengangkatan itu akan dilaksanakan? Goblok! Sekarang pun aku telah diangkat menjadi Senopati Panglima. Jadi aku minta jangan sekali-kali lagi kau menyebutku dengan panggilan Gusti Tumenggung. Sekarang aku bukan Tumenggung lagi, tetapi Panglima. Senopati Panglima. Iya. Maafkan saya, Gusti Senopati Iya, Panglima. bagus, Telik Sandi. Sekarang tugas kita semakin bertambah dan semakin berat saja.
Setelah kita mengetahui tempat itu, maka kita akan segera mendatangi Murti Wandawa untuk kita seret menghadap Sri Baginda. Dan juga kita harus menangkap laki-laki yang mengaku kekasih para dewa itu di Padang Karautan. Tetapi Gusti, orang itu sangat hebat ilmu kanuragannya. Sangat luar biasa sekali, Gusti. Pengecut. Apa sih kehebatan orang itu sehingga membuat hatimu menjadi ciut begini? Apakah kau pikir kehebatannya akan mampu menghadapi para prajurit dalam jumlah yang banyak, ha? Entahlah, Gusti Panglima. Yang jelas, orang itu mampu membunuh para perampok dalam jumlah yang cukup banyak, Gusti. Dan Gusti Panglima pun makin bisa membayangkan bahwa para perampok itu bukanlah orang-orang yang mempunyai kepandaian rendah, Gusti. Cukup. Aku tidak butuh kepengecutanmu. Dan jangan coba-coba sekali lagi menunjukkan jiwa seperti itu di hadapanku. Aku sekarang bukan lagi seorang tumenggung telik sandi, tetapi aku sekarang seorang senopati panglima perang. Iya, Gusti. Nah, sekarang pergilah dan siapkan para prajurit yang ada. Kalian harus menyelidiki lebih jelas lagi bagaimana keadaan Murti Wandawa dan orang yang berada di Padang Karautan itu. Ngerti? Baik, Gusti Panglima. Saya mohon diri. Pergi. Dan begitulah kekuasaan yang ditunjukkan oleh Yuda Paksa yang baru saja diangkat menjadi seorang senopati panglima. Malam kembali bersemayam di Cakrawala. Suasana nampak cerah sekali. Sementara itu di daerah Padang Karautan, tanpa terasa, Kamaswara telah melangkah ke wilayah itu. Padang Karautan. Kenapa aku bisa sampai ke tempat ini? Kekuatan apa sebenarnya yang telah mendorongku kemari? Aneh. Kenapa tiba-tiba saja pikiranku jadi bercabang-cabang? Kenapa jadi begini? Di dalam pikiranku, seakan-akan ada kekuatan menyuruhku untuk melangkah ke sana. Suara terus melangkah menelusuri jalan setapak yang sunyi dan lengang. Yang terdengar malam itu hanyalah nyanyian serangga malam. Kamaswara benar-benar tidak mengerti dengan apa yang terjadi pada dirinya. Namun kekuatan itu masih saja terus membelenggu dan menuntunnya menuju ke sebuah tempat. Setelah beberapa saat dia melangkah mengikuti kekuatan yang lahir dari batinnya itu, sampailah Kamaswara di sebuah tempat, tepatnya di mana Ken Arok tengah bersemedi. Aneh sekali. Kenapa tiba-tiba aku bisa sampai ke tempat ini dan bertemu dengan pemuda ini lagi? Kelihatannya ia tengah bersemadi. Benar-benar sangat luar biasa sekali. Dia bersemadi di antara tulang belulang yang busuk dan bau. Apa sebenarnya hendak dia capai di tempat ini? Perlahan Kamaswara melangkah mendekati Ken Arok yang tengah bersemedi atau mesur raga. Kemudian dia pun segera duduk di hadapannya. Ditatapnya laki-laki itu dengan perasaan yang kagu. Aku jadi semakin tidak mengerti dengan kekuatan batinku. Kenapa tiba-tiba aku ingin duduk bersila di hadapannya? Pemuda yang bernama Ken Arok ini memang benar-benar luar biasa. Aku percaya bahwa dia adalah titisan para dewa. Dari wajahnya nampak terlihat sekali pancaran kekuatan yang dahsyat. Apakah benar Rakai Wareng Kukumbayoni telah menitis padanya? Kamaswara terus menatap dalam-dalam wajah Ken Arok yang berada di hadapannya. Sampai akhirnya, tanpa terasa, dia pun memejamkan matanya dan terlelap dalam tidur. Sekalipun tubuh Kamaswara duduk tegak bagaikan orang bersemedi,
Tetapi dia sebenarnya memang sedang tidur. Pinaka Swasti Ratu. Benarkah kau adalah Pinaka Swasti Ratu? Benar, Kameswara. Aku adalah Pinaka Swasti Ratu. Kemana saja sebenarnya selama ini kau, Pinaka? Aku pergi jauh, Kameswara. Jauh sekali. Seperti burung yang tidak tahu kemana ia mau pergi. Jadi selama ini kau telah melupakan aku, Pinaka? Iya. Aku memang berusaha melupakanmu, Kameswara. Tetapi bayanganmu selalu saja hadir di dalam benakku dan mimpi-mimpiku di saat aku sedang tidur. Aku memang tidak mengharapkan kau hadir lagi di dalam hatiku, apalagi di dalam pikiranku. Aku harus meninggalkan kau, Kameswara. Bahkan kalau perlu, kita tidak perlu bertemu lagi. Pinaka, kau tidak bisa mengingkari kenyataan yang telah terjadi, Pinaka. Kita telah bersumpah di goa itu untuk menjadi suami istri. Dan upacara perkawinan pun telah kita laksanakan. Tapi kenapa kau mengingkari kenyataan itu semua? Aku memang harus mengingkarinya, Kameswara. Karena itu memang tidak boleh terjadi pada kita. Kita bersaudara, Kameswara. Dan aku adalah kakakmu. Tidak, kau bukan kakakku. Kau adalah kekasihku, istriku. Aku tidak peduli dengan latar belakang yang mengungkit kehidupan kita, Pinaka. Aku benci semua itu. Biar bagaimanapun kau tetap istriku. Istrimu? Apakah kau tidak malu memperistri kakak kandungmu sendiri? Kau bukan kakakku. Aku tidak pernah mempunyai kakak sepertimu. Kalau kau merasa bahwa kau adalah anak Sakyamurti atau Temenggung Murtiwandawa, silakan, Pinaka. Tetapi aku tidak mengakuinya. Aku bukan anaknya. Aku lahir dari angin yang berhembus dan tidak tahu siapa yang merasa pernah memilikiku. Iya, begitu juga aku, Kameswara. Aku lahir dari angin yang berhembus dan tidak pernah tahu siapa yang memilikiku. Nah, bukankah kita berarti bersaudara? Tidak, tidak, tidak. Kau bukan saudaraku, Pinaka. Kita orang lain. Pinaka? Pinaka Swasti Ratu. Kemana kau, Pinaka? Pinaka! Kenapa kau menjerit-jerit seperti itu, Kameswara? Kau Maharani. Bagaimana kau bisa berada di tempat ini? Kau heran melihatku berada di sini. Sudahlah, tidak perlu kau pikirkan tentang kehadiranku di tempat ini. Bukankah kau pun ingin mencariku? Iya, aku memang ingin mencarimu. Tapi apakah kau masih memikirkan tentang Pinaka Swasti Ratu yang sebenarnya tidak bisa memberi harapan untukmu karena dia adalah kakak kandungmu? Sungguh menyedihkan sekali keadaanmu, Kameswara. Lupakan saja perempuan itu. Benarkah aku harus melupakan Pinaka? Iya, kau harus melupakan Pinaka Swasti Ratu. Bukankah kau telah berjanji padaku bahwa kau akan mencari titisanku? Kameswara, carilah aku kalau kau ingin hidup bahagia bersamaku. Kemana aku harus mencari Maharani? Dunia ini sangat luas. Aku tidak tahu harus kemana menemui titisanmu. Aku tidak bisa menunjukkannya, Kameswara. Dan kalau kau memang ingin tetap mencariku, Dewata Agung pasti akan menunjukkan di mana aku berada. Carilah aku, Kameswara. Carilah aku, Kameswara. Carilah aku, Kameswara. Maharani,
Maharani! Kenapa semua kalian meninggalkan aku di tempat ini? Maharani! Pinaka! 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 Kameswara, kau bermimpi, Kameswara. Benarkah aku bermimpi? Aneh sekali mimpiku tadi. Kenapa kau bisa berada di tempat ini lagi, Kameswara? Aku tidak tahu, Kenarok. Aku sendiri merasa bingung kenapa aku bisa sampai ke tempat ini. Kau coba-coba mendustaiku, Kameswara. Aku tahu kau pernah berada di tempat ini. Maka aku tidak percaya jika kau berada di tempat ini lantaran kau kebingungan. Kalau kau memang tidak percaya, silahkan. Itu urusanmu. Siapapun tidak akan boleh melarangku untuk datang ke tempat ini. Termasuk kau. Padang karautan ini sekarang telah menjadi sarangku. Dan aku pun tidak akan senang melihat kehadiran orang lain di tempat ini. Lalu apa yang akan kau lakukan padaku setelah kau melihatku berada di sini? Aku minta padamu untuk segera meninggalkan tempat ini. Kita sudah saling mengenal sebelumnya. Jadi aku harap kau mengerti. Dan silahkan cepat tinggalkan tempat ini. Kalau aku tidak mau, aku akan memaksamu, Kameswara. Kenarok. Kenapa kita harus bertengkar? Kalau sebelumnya kita pernah saling mengenal. Kalau kau memang mengharapkan aku pergi dari tempat ini, baiklah. Aku akan segera angkat kaki dari sini. Tunggu, Kameswara. Aku pun sebenarnya tidak bermaksud mengusirmu. Tak ada salahnya memang kalau kita saling bertukar pikiran. Duduklah. Ada satu yang bakal terjadi di bumi ini, Kameswara. Aku dapat melihat hal itu melalui semedikku. Kelak akan turun dari atas langit sebuah bongkahan logam yang besar. Logam itu akan turun dari atas sana dengan cepatnya. Dan aku tidak tahu peristiwa apa itu sebenarnya. Atau mungkin itu hanya sebuah perlambang dari sebuah kejadian yang akan terjadi di bumi ini. Mendengar ceritakan Arok ini, aku jadi teringat dengan kata-kata Rakai Walayang Pukumbayoni. Jadi saksilah kau atas peristiwa yang akan terjadi di dunia ini, Kameswara. Kelak akan jatuh sebuah benda dari atas langit. Dan benda itu akan ikut mewarnai peristiwa yang bakal terjadi di bumi. Sebuah benda akan jatuh dari langit? Iya. Apakah kau pernah mendengar cerita itu, Kameswara? Iya, aku pernah mendengar cerita itu. Tidak ada orang yang mengetahui tentang benda yang akan jatuh dari langit itu, kecuali aku. Siapa bilang? Aku mengetahui cerita itu dari orang lain, bukan dari kau. Siapa orang lain yang mengetahui hal itu, Kameswara? Seorang laki-laki yang bersembunyi di dalam air terjun Kambang Ayu. Orang itulah yang memberitahuku tentang benda yang akan jatuh itu. Kenapa kau tertawa, Kenaro? Apakah ada yang lucu? Tidak, Kameswara. Tidak ada yang lucu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa yang memberitahukan hal itu adalah aku. Kamu? Bukan, Kenarok. Orang itu bernama Rakai Walayang Pukumbayoni. Aneh. Kenapa aku malah merasa bahwa yang memberitahukan itu adalah aku? Kameswara, coba kau ingat-ingat lagi peristiwa bagaimana aku menceritakan hal itu. Aku rasa kau akan segera ingat. Perlahan Kameswara mendesah. Dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Ken Arok. Ditatapnya kembali wajah Ken Arok. Tiba-tiba Kameswara terkejut. Dia seakan-akan melihat wajah lain menggeliat di dalam wajah Ken Arok. Dan wajah itu adalah wajah Rakai Walayang Pukumbayoni. Kau Rakai Walayang Pukumbayoni.
Sial. Bukankah dia pernah mengatakan bahwa ia akan menitis pada seseorang? Jadi benar bahwa Rakai Walang Pukumayoni telah menitis pada Ken Arok. Apa yang sedang kau renungkan, Kameswara? Apakah kau sudah yakin bahwa yang memberitahukan hal itu adalah aku? Iya, benar Ken Arok. Kenapa kau gugup? Sepertinya ada sesuatu yang aneh yang kau lihat di wajahku. Tidak ada apa-apa. Aku hanya teringat pada seseorang saja ketika kutatap wajahmu. Kau tahu, Kameswara, apa yang akan terjadi dengan benda yang jatuh dari langit itu kelak? Ada peristiwa apa dengan jatuhnya benda itu, Ken Arok? Benda itu akan membawa peristiwa yang banyak, yaitu peristiwa pembunuhan. Banyak nyawa bergelimpangan karena benda itu. Mengerikan sekali. Apakah benda itu akan melakukan pembunuhan sendiri, Ken Arok? Tidak, Kameswara. Benda itu tentu saja pasti akan ada yang menggerakkannya. Lalu siapa yang melakukan pembunuhan itu? Apakah kau pun mengetahuinya? Kelak kau akan mengetahuinya, Kameswara. Tahanlah rasa penasaranmu itu. Apakah kau keberatan untuk mengatakannya padaku? Aku tidak keberatan. Tapi aku memang tidak boleh memberitahukannya. Atau begini saja. Kau datang saja ke sebuah tempat, tepatnya di ujung pulau Jawa ini, yaitu di sebuah bukit yang dekat dengan sebuah teluk. Di sanalah benda itu akan jatuh. Dan di sana pula kau akan mengetahui jawabannya. Apakah tempat yang dimaksudkan itu letaknya dekat dengan lereng Gunung Raung? Kalau memang demikian, tempat itu dekat sekali dengan perguruan Pesanggaran. Bagaimana, Kameswara? Apakah kau berniat untuk ke tempat itu? Ya, mungkin aku akan ke sana. Hatiku masih penasaran ingin mengetahuinya, Ken Arok. Bersabarlah, Kameswara. Kau tidak perlu tergesa-gesa. Peristiwa yang akan terjadi itu masih lama. Masih lama? Apakah kau pun bisa mengukur sampai batas kapan lamanya peristiwa itu akan terjadi? Entahlah, aku tidak tahu. Tapi yang jelas, tanda-tanda itu pasti akan datang. Kameswara, aku butuh bantuanmu. Bantuan? Bantuan apa yang kau butuhkan dariku? Aku akan menyelesaikan tapa berataku di tempat ini beberapa hari lagi. Aku butuh seseorang untuk menjagaku. Kalau kau bersedia, aku akan berterima kasih sekali. Dan kau akan kuberi nama Sukma Suci. Kameswara benar-benar kaget mendengarkan Arok mengatakan bahwa ia memberi nama Mahesa Sudi. Nama itu sebenarnya pernah dia terima dari Rakai Walang Kumbayoni. Nah, bagaimanakah sikap Kameswara selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.